Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pemateri kita hari ini yaitu Bunda Kurnia Widyastuti. Selamat bergabung Bunda. Alhamdulillah beliau pada siang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita walaupun dalam bukan tatap muka tetapi secara online. Kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, umur yang panjang dan selalu diberi keberkahan hidup. Dan yang terhormat Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Kabupaten Bulungan, Ustadzah Wiwit Wulandari. Alhamdulillah juga beliau hari ini hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan juga beliau selalu diberi keberkahan hidup, umur yang panjang dan selalu diberi kata Ustadz Rahmat Yuliansah beserta para dewan guru serta Bapak Ibu wali murid yang selalu dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan ke Ilahi Rabbi yang mana pada siang hari ini kita semua selalu diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa bermuwajahah di sini dalam rangka Tarhib Ramadan yang insya Allah kedepannya semoga diberi kelancaran oleh Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua senantiasa menjadi umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah, acara Tarhib Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi atau pembekalan wali murid dan guru Sekolah Islam Terpadu se-Kabupaten Bulungan yang diselenggarakan oleh JSIT Kabupaten Bulungan dengan mengambil tema Ramadan Istimewa di tengah pandemik. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Basri. Kepada Ustadz Basri dipersilahkan. Dengar suara Ustazah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ngerekam kah? Ya ayyuhalladzina amanu Siapa ya? Nggak tahu. Apaan firman? Nggak tahu. Itu firman. Sudah Nur. Iklan versi ya. Kalau aku فَلَيُقِيمُوا
الصيام كما Kurang dekat sama sini. كتب على الذين Belum. من قبلكم لعلكم Dan mulianya begitu bulan dari surah Kurnia. Coba nyari nama kakak. Oh ada Ustaz? Ada Ustaz? Kuat. Hah? Kan kuat. Kita. Mana dia? Tadi. Ininya masuk Kurnia. Udah kemarin. Enggak. Pakai foto profil dia. Kurnia Widyatuti. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Lumayan. 13 orang. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Jauh banget. Hah? Masuk sih? فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sudah jadi co-host nih. Oh iya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى Oh, dari ini limitnya itu Di zoomnya sudah lama. Si. Zoomnya udah tak ngeliat loh kan? yang ambilnya di screen. Capture OBS. للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kalau di zoomnya enggak kedengeran, di YouTube-nya dengar. Zoom. Enggak masuknya ke situ. Ada zoom. فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustadz Basri. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran bisa memberi keberkahan dan kelancaran acara kita pada siang hari ini. Acara yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua JSIT Kabupaten Bulungan, Ustadzah Wiwit Wulandari ST. Kepada beliau dipersilakan. Khairan kasir kepada Mbak Widya, Ustazah Widya ya. Air tawar di dalam kolam, air asin di bawah nelayan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. La nabiyya ba'da. Simpan jarum ke dalam peti. Jarum terjatuh di atas bata. Bapak Ibu saya hormati, izinkan saya menyampaikan 1-2 kata. Yang kami hormati Ibu narasumber Bunda Kurnia Widyatuti, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan Pengurus Yayasan Sekolah Islam Terpadu se-Kabupaten Bulungan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Islam Terpadu se-Kabupaten Bulungan, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid Sekolah Islam Terpadu se-Kabupaten Bulungan, serta Bapak Ibu Ustazah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan kita diberikan kenikmatan umur panjang. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh rahmat dan nikmat pada tahun ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa cahaya Islam kepada dunia, juga kepada keluarga, para sahabat, serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Ramadan tahun ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Semoga hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk menyemarakkan Ramadan dengan berbagai amal soleh tentunya ya. Salah satu upaya menyemarakkan Ramadan ini adalah dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalau senam kita biasanya melakukan pemanasan terlebih dahulu baru inti gitu ya. Nah, pemanasannya apa? Ada yang pemanasannya memperbanyak puasa pada bulan Rajab, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, atau mungkin salah satunya juga adalah kegiatan kita pada hari ini, yaitu Tahlib Ramadan yang juga merupakan pemanasan menjelang bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan laksanakan gitu ya, yang akan sebentar lagi kita akan nikmati gitu ya.
Nah, sehingga nanti ketika bulan Ramadan kita sudah terbiasa, kita sudah siap berlari. Ya. Berlari dengan apa? Berlari dengan amal soleh kita, berlari dengan memperbanyak amal ibadah kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian pada acara Tarhib Ramadan yang dilaksanakan secara virtual ya, karena kondisi pandemi saat ini menuntut kita untuk sering-sering bervirtual Bu ya, ketika ada pertemuan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, jika nanti terdapat kekurangan pada penyelenggaraan acara ini, dan semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan insya Allah memberi berkah ya dan ilmu buat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah berlama-lama. Semoga acara kita semua, walaupun ada Ustadz Rahmat juga ya. Ya. Kemudian saya tutup dengan pantun lagi. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Bila isabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah Widya. Monggo. Baik, Ustazah Wiwit, saya tidak mau kalah dengan pantunnya beliau. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Mic-nya Ustazah Widya. Afan Bapak Ibu. Saya ulangi ya, saya tidak mau kalah dengan Ustazah Wiwit dengan pantunnya. Jadi 1 tahun tidak masuk sekolah, pasti ada rasa rindu menggebu-gebu. Saya ucapkan jazakillah, semoga Mbak Wiwit sehat selalu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, untuk sebentar meluangkan waktunya mengisi absen yang sudah tersedia di link di kolom chat. Mohon diisi Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Dan mohon untuk videonya mohon dinyalakan semua karena dari tim monitor akan mengambil gambar sebentar. Ustazah Fauzia. Yang belum dinyalakan, tolong dinyalakan sebentar. Kita dokumentasi sebentar. Diam, Video. Masih termut, Ustazah Widya suaranya masih termut. Oh ya. Apa? Baik, kita lanjutkan yaitu acara inti. Kali ini Bunda Kurnia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau sudah hadir. Kedengaran Ustazah? Sudah Bunda. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk materi hari ini disampaikan oleh Bunda Kurnia Widyatuti. Mungkin sebelum beliau menyampaikan materi, saya akan menjaga profil dari beliau ya. Beliau adalah penceramah dakwah instansi dan perkantoran, penggagas gerakan 1000 keluarga cinta Rasulullah, pembicara parenting keluarga muslim nasional, terapis kuantum healing dan kuantum biomekanik, dan juga narasumber Sirah Station. Mungkin itu dari profil Bunda Kurnia. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bunda Kurnia. Kepada beliau saya persilahkan. Jazakillah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu ala dini kullih wa kafa billahi hidayah. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim. Alhamdulillah ayah bunda dan para ustadz ustazah yang luar biasa
pada hari ini, di siang hari yang panas terik, di hari Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita begitu besar dan dalamnya makna dari kehidupan, terutama mengingatkan kita tentang berkah dari bulan Ramadan. Insya Allah pada hari ini kita akan membuat Ramadan kita yang sebelumnya di tahun kemarin kita di lockdown, nggak bisa kemana-mana, bahkan nggak bisa pulang kampung. Kalau di Jawa itu, di Pulau Jawa tradisi mudik adalah hal yang paling ditunggu-tunggu, itu nggak boleh sama sekali. Dan hari ini juga sebetulnya untuk tahun ini tidak diperkenankan untuk mudik. Tapi di Jawa itu paling gampang ya buat bisa mendelikung lewat jalan mana aja untuk sampai ke kampung halaman. Ya insya Allah mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita akan mengubah pandemi menjadi akademi. Yaitu hari ini kita menikmati ilmu untuk menjadi sarjana-sarjana yang lulus dari pandemi COVID-19 dalam keadaan semakin bijaksana hidupnya, semakin berkah hidupnya, dan juga semakin kita memahami tentang tabiat zaman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, di setahun yang silam, tepatnya pada saat Indonesia di lockdown tanggal 15 Maret, itu adalah hari pertama kali diputuskan tidak boleh ada kegiatan apapun. Dan bumi yang tadinya berputar bagi kita, semua mimpi dan harapan sudah ada di depan mata. Tinggal melangkah saja, perencanaan sekolah dengan kurikulumnya sudah matang. Penerimaan siswa baru sudah disiapkan, gak ada yang terlewat sebelumnya. Tapi tiba-tiba sepertinya bumi berhenti berputar. Semua hal menjadi terhenti. Mal ditutup, bahkan angkutan umum ditutup. Semua kantor ditutup. Dan akhirnya kita semua terkurung di dalam rumah kita. Dan setahun pun berlalu, sekarang sepertinya bumi sudah mulai berputar kembali. Ekonomi mulai bergeliat kembali meskipun masih dibatasi. Tapi kita terkejut dengan adanya sebuah perubahan zaman. Dan zaman ternyata bergerak begitu cepat. Yang tadinya arah tujuan kita nampak jelas, sekarang menjadi tidak diketahui. Aduh, kita harus nyusun lagi langkah-langkah baru untuk bisa meraih tujuan-tujuan yang baru di era yang baru, dan inilah era perubahan zaman. Dan era perubahan zaman ini sudah diprediksi sebetulnya ya. Dari perkataan atau pesan nubuahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan di setiap 100 tahun selalu akan datang kepemimpinan baru di dalam Islam ini. Dan 100 tahunnya kalau kita hitung dari keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1924, maka 2024 adalah 100 tahun perubahan peradaban itu akan terjadi. Dan sekarang tinggal 4 tahun lagi ya kita akan memasuki fase perubahan itu. Makanya udah mulai kelihatan ya gelagat-gelagat bahwa zaman itu berubah. Sekarang zaman bergerak dengan teknologi. Nah, prediksinya bahwa pandemi ini baru akan berakhir sekitar tahun 2023. Jadi ayah dan bunda harus banyak bersabar lagi ya. Kemudian baru akan ada pemulihan sampai tahun 2030. Nah, karena ini panjang ya, periodenya, masanya panjang, maka kita perlu punya stamina mental yang kuat, termasuk stamina fisik yang juga kuat untuk bisa menghadapi wabah pandemi yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan bekal ilmu pada hari ini membuat ayah dan bunda menjadi lebih fight, lebih easy going. Ya udahlah, dinikmatin aja lah, nggak usah disetresin. Mudah-mudahan kita juga bisa mengubah nasib. Pasca Ramadan ada kebaikan yang banyak ya insya Allah. Yuk sekarang kita lihat materi kita pada hari ini tentang Ramadan istimewa. Yuk gimana cara kita bikin supaya Ramadan kita ini menjadi sangat istimewa. Ramadan istimewa di tengah pandemi. Nah ini keluarga saya, ibunda sayang, ayah yang dirahmati, anak pertama saya kuliah di Madinah. Alhamdulillah kuliahnya online, jadi bisa dari Indonesia ya. Kuliah juga beliau di Libya, jadi kuliahnya double, alhamdulillah. Dari Jakarta juga kuliah gitu ya. Jadi uniknya kalau di Libya para syekhnya itu pulang mudik ke negeri Saudi, sehingga mereka
belajar langsung gitu ya dari syekh yang ada di Madinah ataupun dari Mekah. Kemudian yang ustadz atau syekh yang dari Madinah yang mendatangi rumah kami sekarang ya, karena anak-anak semua mahasiswa Indonesia ada di Indonesia. Jadi belajarnya jarak jauh ya. Dan anak saya yang kedua alhamdulillah sudah lulus dari Gontor. Sekarang anak kedua saya menjadi guru bahasa Arab. Saya izin untuk mute all ya. Jadi akan ke mute semuanya. Ya biasanya kalau ada yang baru masuk dia lupa untuk mematikan mikrofonnya. Iya. Ini anak saya yang kedua, guru bahasa Arab di SMP IT Binaher. Kemudian yang ketiga, ini satu-satunya anak yang gak mau ke pesantren. Dia sekolahnya maunya IT saja dan sekarang sekolah di STT Nurul Fikri. Yang bungsu itu baru lulus dari Gontor ya, insya Allah sudah jadi mahasiswa tingkat 1, lagi mau kejar beasiswa juga seperti abang ya, anak pertama saya. Ini dia latar belakangnya, materi kita ada materi quantum healing dan quantum biomekanik, tapi saya akan mengungkap sedikit tentang quantum healing yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal pemahaman kita tentang Ramadan kali ini. Itu dia tentang keluarga saya, dan ini dia apa yang mesti kita lakukan dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama mesti dilakukan adalah prepare program Ramadan. Yuk kita bikin persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Biasanya kalau saya dan keluarga mempersiapkan Ramadan itu sejak bulan Rajab dan Sya'ban, karena doanya juga kan disambung ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi ketika dikatakan bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umatku, maka akhirnya saya sekeluarga menyiapkan diri untuk memuliakan bulan Rajab, memuliakan bulan Sya'ban, dan juga tentunya memuliakan bulan Ramadan. Tepat pada tanggal 1 Rajab dan 1 Sya'ban, maka anak-anak ketika itu masih kecil-kecil, dimanapun saya berada, begitu itu tahu tanggal 1 Rajab, mau ada di stasiun kek, mau ada di dalam rumah, kita langsung berdoa bersama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan izinkan sampai di bulan Ramadan. Lalu saya jelaskan pada anak-anak kenapa harus minta disampaikan kita masuk ke bulan Ramadan. Karena ada sebuah penelitian di Saudi Arabia bahwa semua rumah sakit di Saudi didata tentang data kematian pasien. Pada bulan apakah data pasien paling tertinggi gitu? Ternyata terjadi pada bulan Rajab. Lalu semakin meningkat angka kematian itu di bulan Sya'ban. Sehingga permohonan minta disambungkan dengan bulan Rajab, disambungkan dengan Ramadan. Sebaiknya betul-betul kita serius memasuki Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Nah, di bulan Rajab dan Sya'ban inilah kami biasanya mulai menyiapkan dengan bebersih rumah. Jadi ibunda dan ayah, jadi bukan hanya sekedar kita melakukan ini kalau coret-coret gini, ini ada dua kemungkinan ya. Ada siswa yang mengerti cara coret-coret atau ada hacker ya Bunda ya. Jadi pada saya kemarin sempat ceramah di mana itu ada hacker yang masuk dari luar negeri dan ada bahasa Inggris ngomong, orang-orang bule gitu ngomong. Siap-siap ya, karena jumlah kita sudah di atas 210, biasanya suka ada hacker yang masuk ke dalam sini. Baik, kita lanjutkan ya Bunda. Jadi bebersih diri ya, bebersih diri, bebersih rumah. Kalau mau nyuci gorden dari sekarang, mau laundry karpet dari sekarang, mau nyuci bed cover dari sekarang, jangan nanti mau Idul Fitri. Jadi betul-betul pastikan rumah kita insya Allah bersih. Ya, di vakum cleaner yang mau divakum gitu ya, yang mau disapu, dipel, bongkar-bongkar dapur ya. Kemarin anak saya habis bongkar-bongkar dapur gitu. Lalu bongkar-bongkar kulkas, yang kotor-kotor kita buangin. Kita pengen Ramadan datang itu dalam keadaan suasana rumah yang segar gitu ya, dan bersih. Banyak sampah-sampah sudah kita buang gitu. Nah, ini cara kita memuliakan Ramadan dari dalam rumah. Setelah itu biasanya kalau dulu ya saya masih kecil, mak saya itu
kalau besok mau Ramadan, dan itu terkenang betul sampai saya dewasa hari ini. Dan akhirnya saya praktekin ke anak-anak ya. Jadi saya biasanya disuruh pergi ke pasar untuk meminta merang. Merang itu adalah batang padi yang kering yang ada biasanya di tukang telur ya, buat alas tukang telur. Tukang telur sekarang nggak pakai merang. Zaman dulu masih pakai merang. Terus saya tanya, buat apa mak? Buat bikin sampo, kata emak ya. Lalu kemudian emak membakar ya. Lalu setelah membakar itu dimasukkan ke dalam air, digosok terkecil saat itu di tanah yang luas, gerojogan air dari timba ya. Kemudian kita keramas dengan merang itu. Lalu emak tidak lupa menumbuk yang namanya bata merah sampai halus. Ketika saya tanya, buat apa mak? Buat kusuk gigi. Zaman dulu ada susah banget, jadi adanya adalah pakai serbuk batu bata, lalu gosok giginya pakai jari telur. Karena besok kita mau Ramadan katanya ya. Jadi betul-betul harus disiapkan. Dan tidak lupa merancang makanan istimewa paling tidak tepat pada malam 1 Ramadan. Supaya anak-anak menemukan kesan yang mendalam tentang Ramadan kita. Apa itu? Misalkan ya, kalau di Kalimantan Selatan itu orang Banjarmasin biasanya masak wadai gitu ya. Sama mungkin di Bulungan ya, wadai atau makanan-makanan penganan khas yang hanya ada di bulan Ramadan. Kalau dulu saya tinggal di komunitas orang-orang Betawi, dia biasanya menyiapkan masakan lontong sayur yang namanya itu buras gitu ya, namanya buras. Persis kayak nama buras yang ada di Makassar. Lalu kemudian memasak kue yang namanya kue lenca ya. Kue lenca itu kalau saya bilang hari ini namanya ginger cookies. Jadi kue yang terbuat dari jahe ya. Dan itu enak banget. Dan itu bikin kesan yang mendalam. Wah, berarti besok mau Ramadan gitu. Karena hanya ada pada malam 1 Ramadan saja. Di Singapura juga ada kampung Ramadan ya, tempat di mana orang-orang Melayu berkumpul. Jadi kalau hanya ada di bulan Ramadan makanan khas Melayu, itu ada di sepanjang jalan di kampung Ramadan tersebut. Itu betul-betul membuat suasana Ramadan semakin geliatnya, semakin terasa. Dan insya Allah sekarang kita pun akan memasuki cara yang seperti itu. Mulai sederhanakan menu makanan, jangan terlalu berlebihan supaya tidak ada yang terbuang. Dan maaf gitu ya, nanti di 10 hari terakhir, tolong kalau bisa nggak sibuk-sibuk bikin kue, khawatir nanti nggak dapat Lailatul Qadar. Udahlah beli aja kayaknya ya. Soalnya kan masih suasana pandemi juga, tamu-tamu tidak banyak berdatangan ke rumah kita. Yang ngabisin juga kita doang gitu ya. Kita beli aja lah makanan. Kalau mau bikin pun bikin yang tidak terlalu merepotkan. Yang berikutnya ibunda dan ayah, kami biasanya membuat ruang ibadah khusus di dalam rumah. Ya kalau sekarang saya dan keluarga menggelar karpet besar supaya besok gitu ya ketika Ramadan tiba kita bisa sholat bersama, kita bisa tilawah bersama, dan kita bisa menghabiskan waktu di ruang ibadah tersebut. Bahkan kalau di 10 hari terakhir jika laki-laki sebahagian beritikaf di masjid, maka yang emak-emak dan anak gadis beritikaf di dalam rumahnya, terutama di ruang khusus ini. Silakan nanti ayah dan bunda boleh dicek rumahnya bagian sebelah mana yang mau dipasang sajadah yang paling bagus, mau didekorasi dengan dekorasi Ramadan, ada buku-buku yang tersimpan, ada kitab-kitab ya yang ingin dihabiskan dan dihatamkan, ada Al-Quran, semuanya ada. Ya silakan disiapkan ruang ibadah tersebut. Dan jangan lupa bikinlah target capaian ibadah Ramadan. Ini penting sekali. Lalu susunlah daftar impian dan harapan yang ingin dimohonkan. Jadi anak-anak kecil saya dari zaman masih TK, mereka sudah nyiapin dari bulan Rajab dan Sya'ban impian dan harapan. Ada yang bilang, Umi, kalau aku mau punya baju Doraemon boleh? Boleh, kata saya. Kalau aku mau sendalnya juga Doraemon boleh? Boleh. Apapun yang berbau Doraemon boleh, kata saya. Minta sama Allah, insya Allah Allah kabulkan. Jadi anak-anak sudah menyiapkan ibadah, impian dan harapan yang akan dimohonkan. Dan terakhir tentunya rencanakan agenda kegiatan Ramadan keluarga. Kalau dulu saya, kalau sekarang anak udah besar-besar, mereka sudah punya agenda sendiri untuk Ramadan mereka. Waktu dulu masih kecil, kami biasanya menabung sebelum-sebelumnya uang recehan yang taruh di celengan. Pada bulan Ramadan kita pecahkan.
Lalu zaman dulu itu sering naik kereta Jabodetabek ya. Jabodetabek itu keretanya adalah kereta yang di dalam itu penuh dengan pengemis-pengemis. Jadi kami naik kereta dari Depok menuju ke kota besar, lalu kemudian dari kota kami pergi ke Bogor, dari Bogor pulang lagi ke Depok untuk menghabiskan uang receh tabungan yang kami tabung untuk dibagi-bagikan. Atau kadang kami bikin journey to masjid. Jadi program keliling masjid setiap jelang waktu berbuka puasa. Orang bilang ngabuburit gitu ya, ngabuburit. Jadi dibikin program tuh, hari ini kita mau ngabuburitnya di masjid yang mana gitu. Lalu berempat, berenam kami pergi ya, anak saya 4 orang jadi berenam, naik motornya 2 waktu zaman dulu. Kami pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, kadangkala kami dapat makanan berbuka puasa di masjid tersebut. Itu menyenangkan buat anak-anak ya. Nah, ibunda dan ayah yang dirahmati Allah, ini sengaja saya taruh di awal, takutnya nanti di akhir itu malah nggak dapat apa-apa. Ya, sekarang saya kasih informasi ini penting banget. Yaitu kurikulum 30 hari Ramadan ya, silahkan dicontek boleh, mau dirubah juga enggak apa-apa. Ini hanya sebuah patokan supaya ibunda dan ayah bisa merangkai 30 hari puasa anak-anak jadi nggak gampang batal. Yang pertama adalah program 10 hari pertama bulan rahmat. Nah, saya biasanya menghabiskan waktu dengan buku bersama anak-anak. Pada 4 hari atau 4 hari pertama biasanya saya membedah tentang jelajah dunia organ pencernaan. Karena puasa itu menyangkut organ pencernaan dan kami juga khawatir kalau anak enggan untuk bersahur, nggak mau makan, lalu anak juga buka puasanya seenaknya aja, maka mereka butuh informasi tentang organ pencernaan mereka. Jadi ada ilmu tentang mulut dan tenggorokan, lambung, usus kecil, usus besar, bagaimana keadaan mereka ketika sedang berpuasa, Allah mengistirahatkan organ-organ tersebut, dan anak-anak benar-benar senang diajak jelajah ilmu pengetahuan tubuh yang ada di dalamnya. Ya, ada satu cerita tentang 2000 jonjot katanya pada setiap 1 mm usus gitu, yang akan menyerap makanan. Jadi saya katakan pada anak-anak, betapa sibuknya organ pencernaan kita di luar Ramadan. Karena 2000 jonjot itu katanya yang sedang bergerak-gerak harus berjuang, itu baru 1 mili saja. Sementara usus bisa 6 meter panjangnya, Masya Allah. Jadi mereka akhirnya aware ya, peduli dengan ususnya, peduli dengan usus besarnya, dan akhirnya mereka mau menjalankan ibadah puasa dengan kesehatan yang prima. Atau boleh menceritakan tentang penemuan profesor yang dari Jepang tentang autopagi ya. Autopagi itu adalah bagaimana sel-sel yang telah mati dan rusak itu diperbaharui kembali oleh sel-sel yang baik. Dan akhirnya semuanya menjadi sel yang sehat dan sel yang baik. Masya Allah, puasa mampu mengubah. Lalu di hari-hari berikutnya ini ada 6 contekan cerita yang bisa ayah bunda pakai. Tentang kejujuran penjual susu, tentu sudah tahu ceritanya tentang Umar bin Khattab mendengar seorang gadis sedang berdebat dengan ibunya. Campurkan dengan air. Jangan ibu, Amirul Mukminin mengatakan susu yang asli. Amirul Mukminin nggak tahu katanya. Tapi Tuhannya Amirul Mukminin tahu ibu. Mendengar itu, maka Umar keesokan harinya meminang anak gadis yang jujur itu untuk dijadikan istri bagi putranya. Ya Masya Allah. Dan kelak dari keturunan mereka akan lahir seorang khalifah ya dari keturunan Umar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari kejujuran. Kenapa harus tema kejujuran? Karena banyak anak-anak lagi puasa suka bohong gitu ya. Dia buka kulkas, kita lagi tidur, dia diam-diam menenggak susu misalkan, atau minum air es. Kalau kepergok sama kita, kira-kira apa yang mau kita lakukan? Apa kita mau marah-marah? Selama dia belum balik, tolong jangan dimarahin. Pura-pura enggak tahu aja, gitu. Pura-pura enggak tahu kalau dia tadi minum. Ya kita merem aja gitu ya, seakan-akan memang dia berpuasa. Karena ingat, pahala puasa itu hanya Allah yang memberikan. Jadi kita nggak usah rusuh. Cara kita menasehatinya cukup lewat kisah kejujuran ini. Maka anak-anak belajar jujur.
kita bisa selipkan pesan. Berarti Mas, Kakak harus jujur puasanya karena yang memberikan pahala Allah, yang melihat juga Allah. Kalau kamu minum maka Allah tentu yang akan mengurangi pahalanya karena Allah langsung yang melihat kamu sedang minum, sedang makan gitu. Ya, jadi anak-anak bisa paham. Lalu kisah kejujuran pemakan buah apel, mungkin sudah pernah dengar, seorang pemuda menemukan apel di pinggir sungai. Oh, dia lupa belum izin sama pemiliknya. Padahal mah sebetulnya itu kan apel nyasar, nggak apa-apa. Ya. Tapi dia susuri sungai. Lalu kemudian dia minta izin pada sang pemilik. Tapi tidak diizinkan dan tidak mendapatkan ridho atas apel tersebut. Kalau mau mendapat ridhonya, dia harus menikahi gadis yang buta matanya. Tuli pendengarannya, bisu kata-katanya, dan lumpuh seluruh tubuhnya. Ternyata gadis itu gadis yang sempurna, cantik, kata sang ayah. Dia buta, tak pernah melihat kemaksiatan. Telinganya tak pernah mendengar kemaksiatan, kata-katanya selalu kata-kata mulia, bukan kata-kata yang penuh maksiat. Dan langkah kakinya tak pernah mendatangi tempat yang penuh maksiat. Ini adalah kisah dari ayah dan bundanya Imam Asy-Syafi'i. Lalu kejujuran Mubarak sang penjaga kebun delima. Tuannya minta buah delima yang manis. 3 kali mengambil, Mubarak dapat yang asam. Hingga sang tuan marah. Apa saja kerjamu di kebunku ya Mubarak? Tuan, tugasku hanyalah mengurusi kebun delima. Bukan mencicipi buah delima. Demi Allah, sampai hari ini tidak satupun buah yang Tuan miliki, aku pernah mencicipinya. Hingga aku tak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang asam. Sang tuan terkejut dan kelak Mubarak sang budak ini dibebaskan dan dinikahkan dengan putrinya. Lalu lahirlah dari keturunan mereka seorang ulama besar ternama senegeri Baghdad yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ya, jadi ayah dan bunda boleh mengumpulkan kisah-kisah ini di internet juga banyak. Ini judul-judul temanya yang coba saya tawarkan ya. Jadi ada kisah sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq, boleh bersedekahnya Jabir bin Abdullah yang penuh dengan mukjizat. Ketika di perang Khandaq, dia masak kambing yang kecil dan hanya segenggam gandum untuk membuat roti. Lalu Jabir bilang sama Rasulullah, makanlah ke rumahku, ada sedikit hidangan untukmu dan mungkin sedikit dari sahabatmu boleh kau bawa untuk menemani. Ternyata Rasulullah justru berteriak kepada semua para sahabat yang sedang menggali Khandaq. Wahai para sahabatku, datanglah nanti kalian ke rumah Jabir secara bergelombang, bertahap demi bertahap. Di rumah Jabir ada makanan. Jabir ketakutan, itu gak bakal cukup. Lalu kata Rasulullah, biarkan gulai itu ada di atas kompornya. Dan biarkan roti itu ditutup dengan selembar kain di atas nampannya. Dan terjadilah keajaiban atau mukjizat dari Allah. Seluruh makanan itu mencukupi untuk 3.000 orang tentara di perang Khandaq. Allahu Akbar. Ini kisah sedekahnya Jabir ini akan sangat disenangi oleh anak-anak. Lalu kisah menangisnya Umar, lihat tempat tidur Rasulullah yang terbuat dari jerami, dari tikar, kulit yang kasar. Sampai beliau menangis, ya Rasulullah, engkau seorang Rasul. Kalau kau menginginkan tempat yang lebih empuk, kami akan berikan. Lihatlah Raja Kisra dan Kaisar Romawi. Mereka tidur bertilamkan kasur yang empuk dan memakan jamuan kerajaan. Apa kata Rasulullah? Biarlah mereka mendapatkan di dunia dan aku mendapatkannya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Ya, nah 10 hari kedua bulan ampunan, ayah dan bunda boleh bercerita tentang dunia sains lagi, yaitu bagaimana para hewan itu berpuasa. Ada ulat yang berubah jadi kupu-kupu, kucing yang berpuasa jika ia sakit, anjing yang berpuasa kalau dia mempunyai tuan dan tuannya meninggal dunia. Jika ia berduka, ia memilih berpuasa. Ular yang berpuasa jika ingin mengganti kulitnya yang telah tua menjadi kulit yang lebih glowing, lebih cerah, lebih mengkilatnya. Dan elang yang memutuskan berpuasa 50 hari ketika usianya 40 tahun. Hingga umurnya bertambah menjadi 35 tahun ya. Karena dia memiliki paruh baru, bulu yang baru, serta cengkraman cakar yang baru. Selama berpuasa ia patahkan semuanya. Lalu kemudian kisah kesederhanaan makan dan puasanya Rasulullah.
buka puasanya cuma pakai kurma. Kalau ada roti, temannya roti bukan selai coklat, selai kacang, atau selai keju, bukan. Makanan Rasulullah roti yang kering, temannya adalah minyak zaitun. Kebayang gak sih? Itu seret gitu ya masuk ke dalam mulut Rasulullah. Maka makanan kita lebih baik daripada makanan Rasulullah. Kisah Utsman bin Affan yang wafat dalam keadaan berpuasa. Sehingga Rasulullah hadir dalam mimpi Utsman, ya Utsman, kutunggu engkau berbuka puasa di surga bersama dua sahabatmu, Abu Bakar dan Umar. Ada Abu Bakar dan Umar, betul. Berikutnya adalah kisah taubatnya Umar, kisah taubatnya pencuri di masa Imam Ahmad bin Hanbal, kisah taubatnya ahli maksiat yang berhijrah ya, yang telah membunuh 100 orang sampai akhirnya meninggal di tengah jalan ketika dia akan pergi berhijrah. Ternyata satu langkahnya ada di negeri hijrah hingga akhirnya malaikat penjaga surga memasukkannya ke dalam surga. Ini kisahnya ada di internet, mangga silahkan dicari ya. Saya nggak ceritain di sini semuanya. Yang berikutnya 10 hari yang ketiga dijauhkan dari api neraka. Yuk ceritain tentang tumbuhan yang berpuasa. Ada pohon jati yang meranggas, sakura meranggas, zaitun meranggas, flamboyan meranggas. Meranggas tuh menggugurkan daunnya. Terutama sebahagian yang ada buah zaitun dan sakura ini ada di musim gugur. Belum lagi pohon-pohon lain yang gugur ya. Dan ternyata setelah mereka berpuasa, setelah suasananya musim telah berubah, mereka tumbuh menjadi lebih bagus bunganya, lebih banyak dan lebih lebat buahnya. Boleh bercerita tentang ibadahnya Rasulullah sampai lelah gitu ya, sampai bengkak kakinya. Boleh juga bercerita tentang ibadahnya Abu Bakar yang semua amalan dia lakukan sehingga kata Rasulullah, ia bisa masuk pintu surga dari pintu manapun. Atau ibadahnya Ali dengan kecerdasan dan keberaniannya sebagai panglima. Maka menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Atau ibadahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan hatinya. Mungkin pernah mendengar cerita ada seorang sahabat datang ke masjid, kata Rasulullah, sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata ahli surganya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian hari kedua, hari ketiga selalu Rasul mengatakan hal yang sama. Dan itu adalah orang yang sama, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ada sahabat kecil yang mengikuti dirinya dan tinggal bersamanya, ibadah Sa'ad biasa-biasa saja. Hingga akhirnya ia bertanya, gerangan apa yang membuat engkau wahai Sa'ad mendapatkan balasan surga? Kata Sa'ad, aku tidak tahu. Tapi yang pasti setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu memaafkan orang-orang di sekitarku. Masya Allah, Sa'ad adalah orang yang ibadah dengan hatinya yang bersih. Dan memaafkan banyak orang. Abdurrahman bin Auf yang ibadah dengan hartanya. Pernah suatu hari Abdurrahman bilang, aku mau jadi orang miskin. Aku capek jadi orang kaya, takut dihisapnya. Ternyata pada saat itu Madinah sedang paceklik. Semua pohon kurma menjadi busuk. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf memborong semua kurma busuk itu supaya penduduk Madinah tetap merasakan kehidupan yang lebih baik. Tentu senang sekali penduduk Madinah terhindar dari paceklik. Dia berharap bahwa dengan membeli semua kurma busuk, maka dia telah menjadi orang miskin. Dan apa yang terjadi? Tak lama kemudian datanglah rombongan dari negeri Mesir yang sedang mencari buah kurma yang busuk. Dan mereka rela membayar 10 kali lipat harganya untuk mendapatkan kurma yang busuk tersebut karena akan dipakai untuk obat bagi pencegahan pandemi yang sedang terjadi di wilayah Mesir saat itu. Ya, jadi ada wabah penyakit yang obatnya cuma dari kurma yang busuk. Masya Allah, kata Abdurrahman, aku tak jadi lagi miskin ya, kaya lagi gitu. Dan terakhir adalah ibadahnya Anas bin Malik dengan kecakapannya dalam melayani Rasulullah dan juga kecerdasannya dalam belajar ilmu bahasa hanya dalam waktu 15 hari saja menguasai bahasa Ibrani, bahasa yang tidak semua orang bisa mempelajarinya. Nah, kecakapan Anas bin Malik adalah selalu melayani Rasulullah, menyediakan air, menyiapkan siwak untuk gosok gigi Rasulullah, menyiapkan pakaian, handuk, membersihkan pelana kudanya, membersihkan untar kesayangan Rasulullah, dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh Anas bin Malik. Nah, kalau anak-anak tahu cerita tentang Anas,
maka anak-anak kita akan bergembira untuk menyambut Ramadan ini dengan membantu orang tuanya. Karena mereka bisa beribadah seperti Anas beribadah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini ibunda dan ayah, yuk dipakai kurikulum 30 harinya ini, boleh diganti, boleh ditambahin dengan kisah-kisah yang lain. Kalau belum punya bukunya boleh nanya ya sama yang sekarang ini kalau tidak salah dari KCA, Komunitas Cinta Anak ya, atau dari Sigma Daya Insani sedang ada buku tentang Science atau Science Quran ya. Jadi silakan boleh menambah referensi untuk Ramadan dengan memiliki buku Science Quran dan beberapa kisah para sahabat yang bisa diambil untuk mengisi poin-poin ini. Selanjutnya ya Bun. Ayah, nah Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Nah ini bunyi ayatnya. Saya nggak usah bacain lagi ya. Karena bulan Ramadan adalah di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Nah Syahrul Quran itu supaya kita semangat dekat dengan Al-Quran, pahami dulu tentang Al-Quran di dalam tubuh kita. Ya, ini adalah gambar DNA tubuh manusia, ini ilmu kuantumnya. Ini bentol-bentol ini adalah satu kode DNA, dan satu kode DNA ini ternyata adalah bisa menyimpan informasi sebanyak 290 juta halaman ensiklopedia. Nah, ensiklopedia itu kan banyak buku yang tebal-tebal dan bersambung. Ini 290 juta. Jadi kalau dijadiin buku 1000 halaman aja ada 290.000 buku gitu ya di dalam rumah kita. Penuh seperpustakaan. Ini satu kode DNA, bukan satu DNA. Berarti kalau kita melakukan keburukan dan kesalahan akan dicatat oleh kode DNA. Kalau kita melakukan amal soleh dicatat pula oleh kode DNA. Dan ini adalah pertanda Yaumul Hisab itu nyata. Akan datang hari di mana mulut terkunci, lalu semua anggota tubuh bicara. Nah, anggota tubuh yang bicara ternyata adalah DNA tubuh manusia. Membuka file-file tentang kelakuan kita dari bangun tidur sampai mau tidur. Kalau kita paham ilmu ini, kita jadi nggak berani bermaksiat di hadapan Allah. Yang kedua adalah bahwa ternyata para pakar DNA mengatakan bahwa blueprint kehidupan manusia sudah ada di dalam DNA tubuhnya sendiri. Apa itu blueprint? Kata Allah dalam firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham kepada manusia 2 jalan takwa, yaitu jalan takwa dan juga jalan fujur ya. Jadi ada yang fujur sesat dan ada juga jalan yang takwa. Artinya di dalam DNA ini sudah tercetak juga potensi jadi orang paling soleh ada di dalam tubuh kita. Tapi jadi orang paling berdosa juga ada di tubuh kita. Jadi orang yang sukses sekali ada. Jadi orang yang belangsak kata orang Jawa bilang. Orang yang apes hidupnya ada juga di DNA kita. Jadi orang yang kaya raya ada di DNA kita. Jadi orang paling miskin juga ada di DNA kita. Jadi orang yang menghafal Al-Quran ada karena di dalam tubuh kita Al-Quran tersimpan. Dan jadi orang yang memusuhi Quran juga seperti orang melempar energi ke alam semesta lalu dikembalikan sepersejuta detiknya kepada kita. Jadi perumpamaan dari kode DNA itu gini Bun. Kayak orang lagi ngedownload handphone ya. Atau di handphone kita kan biasanya banyak fitur ya, apa ya istilahnya, aplikasi. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ya, ada galeri foto. Itu kalau kita buka file manager kita, tempat penyimpanan kita, maka akan keluar data terbanyak itu yang disimpan apa gitu. Kalau handphone saya data terbanyak yang menyimpan memori handphone saya nyedot banyak banget adalah yang pertama yaitu data tentang WhatsApp. Karena tiap hari WhatsApp grupnya banyak banget toh. Karena saya banyak harus memotret kegiatan-kegiatan dakwah. Lalu yang ketiga biasanya Facebook untuk update status. Instagram juga. Karena itu yang paling sering dipakai. Nah, Al-Quran itu ada ternyata di dalam tubuh kita.
Cuman kenapa kita nggak bisa jadi penghafal Quran? Kenapa kita juga nggak pandai baca Quran? Karena Al-Qurannya nggak pernah dipakai dan tidak pernah dipanggil-panggil. Sehingga tidak tersimpan di dalam memori otak kita. Nah, ini ada gambar di sebelah kanannya untuk memperkuat bahasan tentang Quran ini. Ada namanya dark DNA atau junk DNA. DNA yang gelap atau DNA yang disebut DNA sampah. Jadi DNA ini kan kayak begini bentuknya nih, kayak yang hitam di sebelah kanan ya. Yang hitamnya ini adalah protein. Nah ternyata ada DNA yang tidak diselimuti oleh protein sehingga rangkaian DNA-nya seperti terputus. Makanya disebut dark DNA. Ada DNA yang hilang gak kelihatan gitu. Ada di dalam kegelapan. Lalu disebutnya oh itu mah DNA sampah karena gak dipakai. Soalnya gak ada proteinnya. Nah pada suatu hari seorang ilmuwan bernama Dr. Ahmad Khan, beliau itu sedang sholat Jumat. Quran surah Fussilat ayat ke-53 yang berbunyi, ada tanda-tanda kebesaran Allah di dalam alam semesta dan juga di dalam tubuhmu sendiri. Maka ternyata ketika itu dia langsung penasaran, diperiksalah oleh Dr. Ahmad Khan dan adiknya yang bernama Dr. Imran. Kalau begitu sebagai pakar genetika dia penasaran benar nggak ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam Al-Quran berbunyi ayat-ayat Allah. Apakah benar ada ayat-ayat Allah di dalam tubuh manusia? Maka dia mengambil sampel yang bernama junk DNA ini atau sampah DNA kata para ilmuwan DNA. Pada tanggal 2 Januari tahun 99 tepatnya jam 2 pagi, keduanya terkejut karena tiba-tiba menemukan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada junk DNA yang mereka temukan. Dan selanjutnya secara cepat mereka menemukan ayat-ayat berikutnya bermunculan satu persatu. Dan sekarang Dr. Ahmad Khan ini berhasil menemukan 1/10 bagian dari Al-Quran. Ya, jadi ada sekitar kurang lebih 3 juz Al-Quran telah ditemukan dalam DNA tubuh manusia. Artinya ibunda dan ayah, tubuh kita adalah rangkaian Al-Quran. Yuk kita hidupkan Al-Quran yang sudah nempel di badan kita. Dengan cara apa? Sering-sering dipanggil, sering-sering diucapkan, sering-sering dilafalkan. Maka insya Allah kita akan menjadi dekat dengan Al-Quran. Yang berikutnya adalah bahwa Al-Quran bisa menjadi alat terapi terbaik ya, selama kita berpuasa. Ada terapi namanya sound healing Al-Quran. Ya, ditemukan oleh Profesor Amin Syukur. Beliau kena sakit kanker stadium 4. Lalu kemudian dia kata dokter hidupnya tinggal 15 hari lagi. Profesor Amin Syukur tidak pernah putus asa. Dia pulang lalu mulai banyak berzikir dengan suara yang nyaring. Lalu membaca Al-Quran dengan suara yang tartil dibacakan. Lalu kemudian mendengarkan murotal Al-Quran sepanjang sakitnya. Dan ternyata dia pulih. Ketika diperiksa ternyata kankernya semakin lama semakin menghilang dari dalam tubuhnya. Maka beliau pun mengatakan inilah yang disebut sound healing. Atau terapi dengan bunyi-bunyian, atau dalam bahasa Arab disebut al-ilaj bis-saut, yaitu penyembuhan melalui metode suara yang didengarkan. Dan suara itu adalah suara Al-Quran. Nah ternyata suara Al-Quran ayah dan bunda yang di atasnya ada semacam laser ya. DNA-nya yang titik-titik ini nih ya. DNA-nya ketika dibacakan Al-Quran, maka tubuh kita akan dipenuhi seperti tarian laser yang sangat indah menyelimuti DNA kita. Dan inilah yang bikin terjadinya regenerasi sel yang sehat untuk memperbaiki diri sehingga tubuh kita menjadi sehat kembali. Nah kita akan bunyikan Al-Quran selama Ramadan sebanyak-banyaknya untuk ini. Lalu apa manfaat lainnya Al-Quran? Lihat yang di sebelah kanan ayah dan bunda, ini tubuh pada saat anak kita atau kita sedang dalam keadaan normal. Kalau lagi stres lebih banyak lagi duri-durinya, dia banyak duri dalam keadaan normal. Sibuk main game ya, lari-larian gitu anak-anak kecil. Kitanya marah-marah, ngomel-ngomel, durinya makin tajam di dalam otak kanan dan otak kiri kita. Nah lihat gelombang yang di bawah,
Ini adalah gelombang saat pikiran kita sedang rileks, fokus dan reseptif. Banyak mendengar dan banyak membaca. Gelombangnya, ya Allah, hampir tidak ada tajem-tajemnya. Ya, tenang sekali. Ini adalah situasi saat anak sedang mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, sekaligus juga anak sedang dikisahkan. Tadi 30 hari kisah ya, dikisahkan oleh kita, maka otak anak akan menjadi seperti ini. Aduh, pantesan anak saya nggak bisa diem gitu ya. Kenapa? Karena otaknya tajam-tajam kayak gini. Lalu anak kita kalau pengen tenang, dekatkan dengan Quran. Nah, di sini banyak anak-anak yang hadir, yuk kita dekat dengan Quran. Paham ya? Insya Allah. Berikutnya ibunda dan ayah yang dirahmati Allah, kita akan bahas Ramadan adalah syahrul doa. Ini adalah landasan hasilnya. Apa hadisnya? Sorry, hadisnya. Allah akan mengunjungi bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa dan mengabulkan doa, gitu ya. Jadi yuk kita gunakan untuk mengabulkan doa. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang adalah doa seperti apa yang ijabah. Doa yang ijabah adalah syaratnya mengakui ketidakberdayaan diri, berserah diri penuh untuk mendapat ridha Allah, mengakui kekuasaan Allah yang tak pernah mengecewakan hambanya, tetap bersabar dan memahami keadaan. Apa nih maksudnya kan gitu ya? Supaya gampang saya bercerita saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari oleh penduduk Taif dengan batu sampai berdarah-darah, maka pada saat itu Rasulullah pun berdoa dalam keadaan yang sangat payah. Beliau mengatakan, "Ya Allah, aku mengakui tentang kelemahan diriku, tentang ketidaksanggupanku, dan ketidakberdayaanku berhadapan dengan manusia. Duhai Allah yang melindungi orang-orang yang lemah, maka aku berlindung kepadamu. Kepada siapa hendak kau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang mengusirku, yaitu orang Mekah, atau kepada orang dekat yang sekarang dekat di Taif, ini kampung masa kecilnya Rasulullah, Taif itu, yang sekarang sedang menyakitiku dengan melempar batu. Asalkan engkau ridho ya Allah, tidak mengapa bagiku. Asalkan ridho." Lalu kemudian Rasulullah mengakui kebesaran Allah dengan menyebutkan, "Engkaulah Tuhannya pemilik langit dan bumi, dan segala urusan ada dalam genggamanmu. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim." Dan Rasulullah tiba-tiba didatangi oleh tentara malaikat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah memerintahkanku untuk menawarkan, apakah engkau ingin agar aku lempar bukit Taif ini kepada penduduk Taif hingga mereka hancur lebur?" Apa jawaban Rasulullah? "Jangan lakukan itu. Dari mereka akan ada kelak orang-orang yang beriman kepada agama ini." Dan ternyata benar ya bahwa pada akhirnya Taif menjadi negeri membela agama ini didatangkan Allah, datang dari Taif karena kesabarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibunda dan ayah ini lihat urutannya ya, mengakui ketidakberdayaan, berserah diri penuh, mengakui Allah berkuasa. Nah, saya mau tunjukin lagi, jadi begitu kalau kita berdoa pakai format ini, maka langsung ijabah. Ini Ramadan harus kita pakai buat ijabah dengan pola ini. Pola berikutnya, yaitu ketika Nabi Zakaria berdoa dengan kelembutan suara yang sangat lembut. Ya, bahkan sampai dipuji ya di dalam Al-Quran ini. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Gitu. Beliau adalah nabi yang paling lembut. Gitu. Jadi kalau para ayah sekarang ada yang galak, kasar, sok tahu, belagu, sombong, ngebanggain diri, ngerasa hebat, ngerasa pengen dihormati, itu bukan ayah yang baik. Ayah yang baik adalah seperti Nabi Zakaria. Yang lembut gitu ya, yang penyayang, yang penuh cinta, yang rendah hati, yang sangat memperhatikan keluarganya. Itu adalah ayah yang luar biasa. Apa doa sang ayah yang bernama Zakaria ini? Beliau berdoa, "Ya Tuhanku," mengakui kelemahan dirinya gini, "sungguh tulangku telah lemah.
dan kepalaku telah dipenuhi uban. Lalu kemudian dia menyebutkan kekuasaan Allah. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Lalu dia baru menyampaikan konten doanya. Dan sungguh aku khawatir terhadap keturunanku. Apabila istri mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Lalu beliau berjanji kepada Allah untuk menjadikan anaknya, ya, maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub alaihissalam, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Jadi doanya tuh Masya Allah ya, mengakui kelemahan diri, mengakui keagungan Allah, lalu kemudian memberikan janji. Janjinya apa? Ya Allah, aku mau anakku nanti bisa mewarisi agama ini. Saya punya teman yang dia tukang bekam ya, bekam keliling. Berapalah upah jadi seorang pembekam keliling. Suatu hari datang kepada saya minta nasihat. Bunda, tolong nasihat sedekah Mbak. Ya. Bila saya sudah melazimkan sedekah. Sedekahnya itu 50, maka 50 ribunya untuk orang miskin, 50 ribunya untuk keluarganya. Masya Allah ya, itu kalau dihitung setahun berarti zakatnya dia dan infaknya dia itu 50% dari penghasilan. Kalau kita 2,5% gitu ya, jadi banyak banget. Saya bilang, ya ini mas bentar lagi punya rumah Mbak, kata saya gitu. Nah dia masih tinggal numpang dengan orang tuanya yang sudah sepuh sekali karena harus mengurusi orang tuanya yang sepuh ini. Suatu hari ternyata orang tuanya, ibunya ini meninggal dunia. Dan dia punya keluarga 10 saudara, ya, bersaudara. Tiba-tiba seluruh 9 saudaranya mengatakan jual aja itu rumah, harganya 200 juta katanya. Kemudian kalau kamu bisa jual harganya lebih mahal, maka sisanya itu buat kamu. Dia iseng-iseng, dia pasang pelang, dibilang harganya 350 juta. Ternyata ada yang beli. Gitu. Dan mendadak dia punya uang 150 juta. Plus ditambah bagi warisnya. Langsung dong bisa punya rumah. Nah sebelum ia punya rumah ini, saya mengajarkan kepadanya, coba kamu survei rumah mana yang kamu inginkan. Lalu kamu masuklah ke ruang tamunya. Bilang sama Allah, ya Allah kalau saya punya rumah ini ya Allah, ini ruang tamunya, saya pakai buat ngajar-ngaji anak saya. Masuk ke ruang makannya ya Allah, ini adalah ruang makan tempat kami akan masak makanan halal saja ya Allah. Masuk ruang tidurnya bilang ya Allah ini ada rumah bagian kecil mihrab. Jadi dia meletakkan janji-janji pada setiap sudut rumah yang akan dia miliki. Padahal belum punya duit. Nah dengan uang itulah akhirnya dia bisa membeli rumah tersebut. Sekarang tinggal di rumah itu. Jadi salah satu rahasia doa tuh gitu ya Bun. Nah, yang membuat Nabi Zakaria mendapatkan cepat nih perkataan. Begitu dia berdoa dengan merendahkan diri, maka dia dapat kabar gembira. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya. Jadi istimewa banget Nabi Yahya ini ya. Allahu Akbar. Nah ada lagi nih bocoran cara kita berdoa ya. Berdoanya bisa dengan cara upgrading doa. Jadi suatu hari dalam sebuah perjalanan umrah, seorang petani yang pas-pasan lah kita bilang, dia menabung untuk bisa berangkat umrah dengan hasil jerih payah sebagai upah buruh tani. Lalu kemudian sampai di Baitullah dia berhasil mendekat ke arah Multazam. Maka dia pun berdoa. Berdoanya dengan format seperti Nabi Zakaria begini. Ya Allah, siapalah aku ini? Cuma seorang petani miskin yang berjuang untuk sampai ke rumahmu. Dan sekarang ya Allah dengan kekuasaanmu ya Rabb, aku ada depan multazamu. Dan ini adalah rumahmu. Dan engkau berjanji akan mengabulkan orang yang meminta kepadamu. Maka kabulkan doaku. Ditunjukkan kekuasaan Allah. Lalu kemudian apa isi doanya? Ya Allah,
Saya pengen banget punya mobil pick up ya Allah. Siapa tahu pertanian saya nanti maju. Kemana-mana saya jual barang pertanian dengan mobil pick up itu ya Allah. Tapi kalau engkau nggak mau ngasih pick up, maunya ngasih Innova ya Allah. Mobil Innova juga boleh ya Allah gitu. Nah itu pembimbing yang ada di samping petani ini kaget dengan doa itu. Lah kok lucu gitu ya doanya. Ya nggak dapat pick up, dapat Innova juga boleh. Dan siapa menyangka 3 bulan kemudian sang pembimbing silaturahim ke rumah jamaah ya petani tersebut, ternyata di rumah petani itu sudah ada mobil. Dia kata sang petani, Allah mengizinkan saya tahu-tahu dapat rezeki ya, pernah perniagaannya dari pertaniannya maju dan akhirnya dia bisa beli Innova dan beli pick up sekaligus. Itu namanya doa yang di-upgrade. Jadi jangan pernah nanti doanya di-downgrade, diturunin ya. Kita nih manusia suka malu-malu sama Allah. Kalau berdoa tuh gini, ya Allah saya pengen punya mobil, nggak dapat mobil sepeda juga boleh ya Allah 2. Itu namanya ngerendahin Allah, nggak boleh. Jadi kalau berdoa ya Allah saya pengen punya mobil buat dakwah ya Allah. Nggak, kalau dapat 1 kurang ya Allah, semua anak saya ada 4 ya Allah, beliin mobil juga sekalian ya Allah. Begitu cara kita berdoa. Ya upgrading gitu. Paham ya? Jadi dengan upgrading ini insya Allah mudah-mudahan doa kita di bulan Ramadan besok ijabah. Ya dulu saya berdoa sama Allah, ya Allah saya mau jadi muzaki, saya nggak mau jadi mustahik. Jadi saya tahu rasanya jadi orang miskin. Ya. Nah ini orang miskin itu ada ini syahrul ibadah sekarang. Yang berikutnya adalah syahrul ibadah ibunda dan ayah. Maka sebaik-baik ibadah adalah isi semua cara Rasulullah beribadah karena beliau adalah makhluk prototype. Apa prototype? Adalah contoh pertama dan utama yang patut untuk ditiru. Ya, jadi ini produk andalannya Allah. Jadi kalau kita meniru semua dari Rasulullah, maka apa manfaatnya? Ya, Rasulullah itu kekasih jadi kekasihnya, menjadi kekasih Allah juga. Dan setiap bagian hidup Rasulullah punya alasan untuk diikuti. Enggak ada yang jelek dari seluruh hidup Rasulullah. Tidur dengan miring kanan supaya lambungnya sehat. Makan dengan tangan kanan supaya enzim pencernaan dari tangan kanan yang digerak-gerakkan bisa mengaktifkan lambung kita menyerap nutrisi terbaik. Buang air kecil harus jongkok gitu ya, karena supaya bersih, tidak ada sampah di ginjal maupun kandung kemih kita. Minum jangan berdiri, karena kalau berdiri katup yang ada di ginjal tertutup sehingga ginjal menjadi kotor karena tidak teraliri air. Maka minumnya kudu duduk gitu. Supaya air tidak langsung meluncur ke kandung kemih. Semua hidup Rasulullah dari bangun tidur sampai mau tidur wajib ditiru oleh kita. Insya Allah Ramadan ini banyak-banyak cerita pada anak-anak kita tentang Rasulullah supaya mereka menjadi kekasih Allah. Dan di antara semua ibadah itu ibunda dan ayah, ibadah terbaik adalah sholat. Komunikasi makhluk dengan Khalik cuma dengan sholat. Enggak ada pilihan lain. Dan juga dengan membaca Al-Quran. Solusi dari segala persoalan hidup adalah memperbaiki sholatnya. Jadi ada penelitian dari Dr. Amir Zuhdi bahwa banyak emak-emak minta cerai dari banyak sumbatan ya, semacam sampah dan kotoran yang menyelimutinya. Ketika diselidiki ternyata penyebabnya kalau sujudnya kurang lama. Sehingga aliran darahnya tidak terlalu bersih membersihkan bagian otak terdepan. Dan kalau penuh dengan selaput-selaput yang menghalangi, akan membuat kita jadi sulit menangkap pesan-pesan cinta dari orang di sekitar kita. Bukan cuma itu, bahkan kita sulit juga menangkap pesan-pesan rejeki yang ada di depan mata kita. Karena itu, panjangkan sujud hingga 2 menit agar otak kita bisa menemukan 60.000 solusi kehidupan. Ibunda dan ayah, yuk ikuti Rasulullah, perbaiki sholat kita. Ya, kemarin saya baru belajar sholat lagi ya, belajar sholat yang benar gerakan-gerakannya. Oh ternyata sujud saya terlalu meringkuk, kurang memanjang gitu ya, kurang tinggi bokongnya.
kurang tegak lurus, dan itu yang membuat lambung jadi mengkeret gitu ya, jadi gampang sakit. Maka saya diajarkan kembali cara sujud yang benar supaya organ pencernaannya menjadi baik. Lalu dilihat lagi ruku saya oleh terapisnya gitu ya. Saya kan belajar kuantum biomekanik dulu dengan gerakan sholat. Ternyata rukunya masih ada bagian yang melengsong gitu ya. Dibenerin lagi, semuanya dibenerin. Dan itu insya Allah membuat sehat tubuh kita. 60.000 persoalan hidup selesai. Jadi kalau nanti ngadepin anak-anak ngeselin lagi puasa, sujudin aja. Biar kita nemuin solusi ya. Bentar, kamu susah banget diatur, mama mau sholat aja dah. Dengan sholat insya Allah ketemu solusinya. Dan terakhir ibunda dan ayah, Ramadan adalah syahrul muwasat, syahrul yaitu bulannya berbagi. Kepedulian, sedekah manakah yang paling utama ya Rasulullah? Rasul menjawab sedekah di bulan Ramadan. Nah, di syahrul muwasat ini kita akan mengaktifkan 4 enzim utama. Yang pertama namanya dopamin. Ini membuat manusia merasa senang, ya, lalu bahagia adanya di sini di dopamin. Hormon serotonin membuat manusia punya perasaan berprestasi, puas gitu ya dengan keberhasilan dirinya, nggak murung, nggak sedih hati gitu ya karena serotoninnya aktif. Lalu hormon oksitosin yang membuat perasaan gampang jatuh cinta gitu ya. Dan terakhir hormon endorfin, yaitu semacam morfin alami dalam tubuh yang berperan mengurangi rasa sakit di tubuh kita. Nah, obatnya dengan cara bersedekah. Oke, saya tutup ya dengan sebuah kisah sedekah ini. Suatu hari di sebuah komplek perumahan, tukang sol sepatu keliling terus untuk mencari orang yang memperbaiki sepatunya. Dia bertemu dengan seorang ustadz. Lalu sang ustadz pun memanggilnya untuk memperbaiki sepatunya dan bertanya, "Pak, bagaimana sekarang pemasukan kalau lagi pandemi begini?" "Aduh Ustadz, susah sekarang," katanya ya. "Aduh biasanya mau saya gampang, tapi memang ada begini keadaan." Lalu sang tukang sepatu itu cerita. Dia biasanya kalau cara memberi makan anak dan istrinya adalah pagi hari dia dapat pembeli pertama, maka dia pulang ke rumah untuk kasih sarapan buat anak istrinya. Lalu dia keliling lagi, siang hari nanti dapat uang lagi, dia siapkan itu untuk makan siang istri dan anaknya. Lalu dia keliling lagi untuk dapat cari penghasilan di sore hari, lalu kemudian pulang untuk makan malam bersama. Nah, suatu hari dia bilang dia keliling komplek terus ke semua tempat dan tidak ada satupun orang yang memperbaiki sepatunya. Dia pergi ke pasar, dia pergi ke banyak tempat, nggak ada yang benerin. Sampai menjelang maghrib dia pulang, istrinya bilang, "Pak, dari pagi kita belum makan, Bapak pulang bawa uang kan?" Apa jawaban sang tukang sol sepatu? "Ma, sebentar ya, Bapak ada janji sama orang yang pengen benerin sepatu," katanya. Sang tukang sol sepatu bilang, "Saya nggak tega lihat muka anak saya. Saya nggak tega lihat muka istri saya. Dan saya tidak sanggup menjawab bahwa saya pulang tidak membawa uang. Saya masih mau berjuang, memberi harapan. Saya bohong sama anak istri saya. Saya bilang ada orang yang berjanji diperbaiki sepatunya. Hingga malam hari dia terus keliling mencari orang yang memperbaiki sepatu. Dan dia berhasil mendapatkan untuk makan malam bersama yang dirapel dari pagi, siang sampai malam." Cerita ini betul-betul mengiris-iris hati saya. Di sekitar kita banyak orang lapar. Maka manfaatkan Ramadan untuk mengeluarkan seluruh nilai-nilai terbaik dari harta kita. Saya sendiri mengelola program nasi bungkus yang dibagikan hari-hari Jumat. Kami tadi habis masak nasi pakai telur, pakai urap dibagikan ke siapapun orang-orang miskin yang ada di jalan. Dan program ini terus berlangsung selama insya Allah sampai tahun depan terus akan ada. Dan Masya Allah Ibunda, di setiap tempat kita akan menjumpai orang-orang susah. Jadi saran saya Ramadan ini manfaatkan untuk melirik orang-orang susah. Saya dan suami setiap kadang-kala kalau kami waktunya sangat lapang, sore hari kami keliling naik motor. Saya lihat pedagang-pedagang yang menunggu dagangannya untuk dibeli. Saya lihat kadang-kala kakek-kakek jualan pisang yang tak laris-laris. Saya lihat tambal ban yang duduk bengong karena tak ada pelanggan yang datang.
Dan biasanya besoknya saya bilang, besok bagikan makanan ke mereka, karena saya kemarin ketemu dengan mereka, sepertinya mereka begitu payah dalam berjuang. Ibunda dan ayah, hidupkan Ramadan dengan penuh cinta, penuh ibadah yang berkualitas. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya, luar biasa materi yang disampaikan oleh Bunda Kurnia. Jazakallah Bunda atas materi yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda pada siang hari ini kita semua dapat mengambil ibrahnya. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini saya memberikan kesempatan pada Bapak. Boleh lewat chatting sebanyak-banyaknya. Boleh pakai chatting sebanyak-banyaknya. Iya. Sampai jam berapa waktunya nih Bunda? 2:30 Bun. Kalau waktu dijawab berarti 2:30. Jadi kita kasih kesempatan Bun ya. 30 Iya, kasih 3 pertanyaan lah yang di sini, nanti untuk selanjutnya lewat chatting langsung sama beliau. Boleh, mangga silakan. Silakan Bapak Ibu diberi kesempatan 3 penanya, mumpung beliau hadir di tengah-tengah kita. Dan mungkin info sedikit untuk materi yang beliau sampaikan nanti akan di-share di kelasnya masing-masing, yaitu melalui PDF ya. Silakan Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang sudah raise hand, ini mau bertanya atau pencet? Mungkin pengabsenan saja. Pengabsenan ya, hadir ya. Oke. Kita clear dulu. Saya Ustazah. Mangga Bunda, yang mana nih? Dari siapa? Bunda Aska ya. Mangga Iya. Bunda. Oh ya. Iya. Bunda Aska. Saya bertanya, yang pertama, waktu yang baik untuk kita menyampaikan cerita-cerita kepada anak-anak itu. Yang kedua, bagaimana mensiasati pada saat kita bercerita kepada anak-anak kinestetik, gitu kan? Kadang mereka anak-anak kinestetik itu untuk mendengarkan cerita mereka tidak lebih suka mereka seperti itu. Nah, bagaimana kiat-kiatnya nih Ustazah pada saat kita bercerita kepada anak-anak kinestetik dan waktu yang tepat. Mungkin itu saja Ustazah. Baik. Yang pertama, saat yang terbaik buat berkisah adalah 1 jam sebelum anak tidur. Ini kalau dalam kondisi di luar bulan Ramadan ya. Jadi nanti Bunda Aska silahkan dilihat Mas Aska kali ya anaknya ya. Itu 1 jam sebelum tidur kira-kira jam berapa biasanya? Itu biasanya udah mulai teler-teler ya. Jadi anak seaktif apapun biasanya akan melemah pada 1 jam sebelum tidur. Nah itu silahkan dimanfaatkan untuk berkisah. Atau ternyata anak kita masih tetap nggak bisa menyerap ya. Nah maka kalau anak yang aktif kayak gini, berkisahnya juga dengan cara bergerak. Boleh pakai boneka gerak ya, dengan boneka tangan, atau kita berperan, ya, bermain peran dalam cerita tersebut. Walaupun dia cuma dapat sedikit dari kisah kita, insya Allah nyangkut. Besok diulangi lagi kisah yang sama ya, boleh di jam-jam yang berbeda. Kemudian kalau di bulan Ramadan, saran saya kita bagi, sebetulnya puasa itu dibagi atas 3 waktu ya Bun, dari waktu subuh sampai zuhur. Perhatikan aktivitas anak, paling nyamannya apa dia? Apakah ada sekolah daring? Berarti kan waktunya sudah habis di daring ya, maka jangan diisi buat berkisah. Kecuali dia libur.
Maka jam berapa tuh dia bangun dari tidurnya? Oh, jam 10 barangkali setelah sholat subuh tidur lagi, setelah baca Quran tidur lagi. Nanti disuruh mandi, bebersih jelang zuhur boleh berkisah untuk menghabiskan waktu tuh tadi. Kemudian ada waktu zuhur sampai asar. Juga nih jam paling bete ya, zuhur sampai asar. Lagi haus-hausnya, lagi panas-panasnya, lagi iseng-isengnya pengen ngunyah-ngunyah gitu. Nah, kalau saya biasanya di antara zuhur dan asar itu sudah menyiapkan ember besar, bak besar, maksudnya bak besar terisi air. Yang kalau mereka kehausan, saya akan bilang ya berendam. Karena Rasulullah pernah di hari yang sangat terik meminta diisikan air yang banyak dalam bejana besarnya. Dan Rasulullah berendam sangat lama di air tersebut ketika di bulan Ramadan. Tidak batal puasa ya, kecuali diminum airnya 1 gelas. Ya, kalau anak-anak kecolongan minum gimana, batal? Enggak, nah, pasti sebetulnya mah batal. Tapi kalau dia belum balik, udahlah pura-pura. Tadi saya bilang pura-pura aja. Kita nanti ceritanya lewat kisah-kisah kejujuran. Jadi jangan dihajar, Bun. Ya, jangan dihajar. Oh, kamu bohong ya, nggak bener tuh puasanya. Jangan. Kasihan nanti dia tidak bergairah lagi dalam berpuasa. Itu ya. Kemudian ba'da asar sampai maghrib. Nah, ini waktunya agak sedikit sempit. Biasanya kalau saya seringnya beli makanan berbuka itu saya tidak pernah masak tapi membeli. Maka sejak waktu asar kami sudah menyiapkan anak-anak udah mandi, udah bersih, udah rapi, program yang tadi journey to masjid. Cari masjidnya rada jauhan gitu ya. Kadang jalan kaki, kadang naik motor, kelilinglah kami sampai tidak terasa jelang maghrib. Di situ kita bonding ya. Kalau memang orang tuanya tadi nggak kerja, kalau orang tuanya kerja sama siapa gitu ya, kita titipin boleh ke orang tua kita, ke pembantu kita ya, untuk ngajak ngabuburit bareng. Apakah di era pandemi ini boleh ngabuburit? Boleh, asal jangan ada 50 orang serombongan ngabuburitnya. Itu bikin kerumunan ya. Kita menjauh, cari tempat-tempat yang lapang. Banyak kok ya, apalagi di Kalimantan. Tempatnya banyak banget. Saya pernah ke Bulungan ya. Luas tempatnya, banyak tempat yang bisa disinggahi gitu. Itu Bunda Aska, mudah-mudahan bisa dipraktekin ya. Jadi bagi 3 termin, terus dilihat kegiatan-kegiatan di antara itu mana yang disukai. Kadang-kala Bun, saya di bulan Sya'ban kayak gini pergi ke toko buku ya. Buat ngapain? Beli lem, beli spidol, beli kertas gambar, origami, lalu kami pergi ke toko buku ya, beli buku-buku keren. Saya ke toko buku sama anak gadis saya, kita beli buku bento Jepang. Jadi supaya nanti buka puasanya makannya pakai bento yang sudah dihias-hias lucu gitu ya. Padahal anak saya udah mahasiswa semua, tapi kami pengen Ramadan kami spesial kali ini mau bikin bento gitu ya, bentonya lucu-lucu gitu. Ya disiapin, emang baru saya nyiapin. Jadi kalau Bunda, kemudian saya juga biasa sama anak-anak bikin, maaf ya, ini untuk pencapaian impian. Mudah-mudahan kelihatan tuh ada kertas-kertas berjejer. Itu adalah kertas jadwal-jadwal kegiatan yang disiapkan. Jadi kamar anak saya, kamar saya itu semuanya penuh dengan post-it ya, kertas post-it berisi agenda kami selama Ramadan, terutama agenda saya yang penuh. Dan kayak abang yang kuliahnya double itu sudah punya whiteboard khusus, tugas-tugas dari kampus dituliskan. Anak saya yang guru juga kamarnya ditempel-tempel penugasan-penugasan untuk siswa dan sebagainya. Jadi anak-anak kami biasa membuat time schedule dan itulah yang membuat mereka akhirnya perhatian ya terhadap Ramadan. Itu sih pengalaman yang bisa saya bagikan. Mangga yang lain boleh silahkan kalau ingin bertanya lagi. Masih ada waktu 20 menit. Silakan Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Mumpung saya ada di sini. Saya Maudi mau nanya. Boleh Mbak Maudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu sebelumnya, ini mau nanya, biasanya kan anak-anak di usia sekarang itu banyak yang sejak kecil itu diberikan HP ya untuk misalnya biar enggak mengganggu orang tuanya sedang bekerja atau lain sebagainya. Nah itu kan nanti
kalau misalnya sudah beranjak ke taman kanak-kanak atau sekolah dasar, biasanya mereka kan kecanduan. Dan untuk yang untuk anak menengah sekolah pertama SMP gitu, biasanya mereka juga makin kecanduan. Maksudnya bermain handphone itu nggak cuma untuk hal-hal penting, jadi tuh kayak banyak yang nggak pentingnya gitu kan. Itu untuk cara mengatasinya, apalagi di bulan Ramadan ini gimana ya Ibu? Misalnya dicarikan kegiatan-kegiatan yang kiranya bisa menarik perhatian mereka itu yang seperti apa? Karena kan kalau misalnya untuk SD dan SMP cukup sulit yang menarik perhatian mereka, apalagi jika sudah terlalu asik dengan handphone. Sekian dari saya Bu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Maudi. Baik, oke. Saya mau ajak semua ayah bunda di sini punya paradigma baru tentang teknologi. Kita harus punya paradigma baru tentang teknologi ya. Jadi anak-anak yang lahir pada tahun 2010, berarti kalau sekarang tuh umurnya adalah sekitar 11 tahun, itu adalah anak yang disebut sebagai generasi alfa. Nah, si generasi alfa ini sudah diprediksi oleh masa depan ya, oleh para pakar teknologi, bahwa mereka adalah anak yang akan sangat bergantung dengan teknologi. Ya, jadi kita pahami dulu posisi anak kita ya. Kalau kayak saya ini, saya generasi Y, generasi yang kalau di sensus penduduk saya adalah tinggal 21% dari penduduk di Indonesia yang akan meninggal dunia gitu ya. Saya adalah generasi yang nggak nyampe 1/4-nya dari penduduk Indonesia, yang berarti akan lengser dari kehidupan. Dan selebihnya adalah generasi milenial, generasi Z, dan generasi alfa. Mereka masih ada sekitar 75%-an jumlahnya, atau 65% dikatakan ya, cukup banyak. Dan mereka akan menguasai teknologi Bun. Ini harus kita terima, nggak bisa nggak mau harus diterima. Hidup mereka bergantung dengan teknologi. Nah, apa mindset yang mesti dirubah? Yang pertama, mindset berpikir kita tentang teknologi. Teknologi adalah sebuah kemestian. Contohnya sekarang, karena ada lockdown ya, tidak boleh banyak kerumunan, Zoom meeting menjadi teknologi paling mutakhir dan paling aman saat ini untuk kita pakai bertemu. Yaitu berarti sebuah kemestian. Kalau di Jawa itu bayar tol semuanya sudah pakai e-card ya, atau uang atau money card yang betul-betul sudah pakai e-money. Semuanya pakai e-money gitu. Belanja pakai OVO, bayar pakai GoPay, semuanya sudah teknologi. Berarti namanya kemestian, nggak bisa ditolak ya. Yang kedua, mindset teknologi. Bahwa digital adalah sebuah lingkungan baru yang datang di tengah keluarga kita. Ya. Jadi ini adalah sebuah lingkungan baru. Jadi menyebutnya sebagai kata lingkungan, walaupun itu cuma handphone, itu disebutnya lingkungan. Jadi perumpamaan lingkungan kayak gini Bun. Kalau di sebuah komplek perumahan, ada fasilitas umum dibangun menjadi taman oleh developernya, ada perosotan, ada jungkat-jungkit, ada ayunan, ada taman refleksinya, ada tempat arena berlarinya, main basket, main futsal dan sebagainya. Itu namanya lingkungan ya. Tiba-tiba setelah fasilitas itu sering dipakai penduduk ya oleh penghuni setempat, maka developer menambah lingkungan baru, yaitu membangun kolam renang gitu. Yang tadinya nggak ada kolam renang, tahu-tahu ada kolam renang. Kira-kira anak kita yang biasa main di taman bakal pergi ke kolam renang nggak? Pastinya bakal pergi ke kolam renang. Penasaran dong. Maka walaupun bayar, mereka akan masuk berbondong-bondong kolam renang sampai kolam renangnya penuh gitu. Saking itu masih barunya, masuk kolam renangnya tiap hari. Saking itu adalah lingkungan baru. Nah, pertanyaan saya, apakah anak-anak akan selamanya tinggal di kolam renang gitu? Jawabannya sudah pasti tentu tidak. Dia pasti akan pulang ke rumah. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia akan setiap hari kembali ke kolam renang? Belum tentu. Karena sangat mungkin dia jadi masuk angin tiap hari berenang gitu ya. Badannya pada pegel-pegel malahan. Akhirnya mereka akan memilih seminggu sekali, bahkan sampai sebulan sekali. Dan akhirnya mereka kembali ke taman bermain mereka. Dan hanya sesekali mereka pergi ke kolam renang. Nah, handphone anak kita tuh kayak gitu Bun.
Jadi ini mindset nih, penting untuk kita pahami. Jadi hari ini anak kita itu seperti orang yang sedang dibuatin kolam renang baru ngelihat handphone. Ya gimana enggak ya, tadinya kita udah jaga-jaga anak nggak boleh pegang handphone, tiba-tiba pelajaran jarak jauh. Maka toko handphone jadi laris karena kita mendadak jadi beli handphone. Yang tadinya anti gitu ya, dari anak kecil kenal handphone, kita mau nggak mau akhirnya beli. Ya kenapa? Karena memang tuntutan dari zaman, nggak bisa ditolak, lingkungan baru. Jadi kalau dia sesekali dia jadi lupa, jadi lalai, itu bagian dari dia adalah mendapatkan lingkungan baru. Insya Allah dia bakal balik lagi. Setelah nanti bumi ini kembali bersih ya dari virus, kita ketemu lagi, maka handphone itu tidak lagi menjadi semenarik hari ini. Nggak akan gitu, karena bosen. Tiap hari main handphone mulu, lama-lama mereka bosen gitu. Itu mindset yang kedua. Lingkungan baru. Yang ketiga, ini yang paling penting banget. Ini hasil penelitian ya, yang saya sampaikan ini hasil penelitian, Bab. Ya, jadi jurnal, dalam sebuah jurnal tentang digital. Jadi dikatakan begini, pengasuhan orang tua tidak akan pernah berubah katanya. Saya kaget. Kalimatnya begitu, pengasuhan orang tua tidak akan pernah berubah. Sementara kita selalu dicekoki dengan ilmu parenting, anak dididik oleh zaman, kan gitu ya. Maka tempatkan sesuai zamannya. Lalu kemudian gaya mengasuh sudah berubah, tidak seperti zaman dulu lagi. Tapi dalam jurnal ini bisa dikatakan bahwa pengasuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Baru ada lanjutannya sih, kalimat selanjutnya adalah dalam hal memberikan batasan kepada anak. Nah, baru bisa saya nyambung. Jadi yang tidak akan pernah berubah oleh zaman tentang pola asuh adalah cuma satu, yaitu orang tua memberikan batasan kepada anak. Nah, hasil penelitiannya mengatakan bahwa anak sangat menunggu-nunggu diberi batasan oleh orang tua, dan mereka menginginkan orang tua mereka mengingatkan tentang batasan itu. Jadi rupanya batasan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh anak gitu. Saya kaget, oh iya benar juga gitu. Jadi saya sampai akhir meyakini, maka sampai ila yaumil akhir pengasuhan tidak akan berubah, yaitu dalam hal memberikan batasan. Jadi di bab yang ketiga inilah silahkan ayah dan bunda langsung membuat program batasannya. Bagaimana cara bikin program batasannya? Kan anak-anak senang dibatasi ternyata. Jadi kalau ada kita bilang anak sekarang nggak bisa dibatasi sama orang tua, yang salah kita, salah besar itu. Justru anak merindukan batasan. Ini hasil penelitiannya, anak tuh senang. Pernah dengar nggak cerita penelitian tentang beras? Ya. Jadi ada sekarang beras, dipuji-puji setiap hari, dicintai, disayangi. Sekarang beras yang lain dimaki-maki, dimarah-marahi, dibenci. Sekarang yang lain didiamkan, nggak dipuji, nggak dimarahin, diemin aja. Setelah 3 bulan, karung tersebut dibuka. Mana yang paling rusak? Ternyata yang rusak dari beras tersebut adalah karung yang dicuekin, yang nggak dimarahin, yang nggak dipuji-puji. Yang kedua adalah karung yang dimarahi tentu saja. Dan yang tidak rusak adalah karung yang dipuji-puji dan disayangi penuh dengan cinta. Nah, manusia tuh kayak begitu, Bun. Kalau dicuekin dia malah rusak. Mendingan dimarahin gitu. Jadi hal yang tidak akan pernah berubah berarti mak ngomel-ngomel tuh gak akan pernah berubah ila yaumil akhir. Ya, mak bakal bawel gak akan berubah ila yaumil akhir. Karena itu dinantikan oleh anak cerewetnya si emak gitu ya. Mamah-mamah bawel ini akan dinanti-nantikan oleh para anak. Nah, makanya mulai bikin batasan. Tadi boleh bikin perjanjian ya. Nah, dan menurut Profesor Casey, pakar parenting, ada salah satu kelemahan orang tua dalam mengasuh yang jarang diajarkan. Apa? Mengajarkan time schedule. Bikin morning list, ya, kegiatan pagi apa, lalu evening list, kegiatan sore apa. Itu adalah cara anak dibatasi. Terus kalau melanggar gimana? Ya kita cari solusinya bersama.
mungkin terlalu berat, mungkin terlalu ringan dan sebagainya. Pokoknya fleksibel aja dalam hal membuat time schedule kegiatan di rumah. Ya jadi main handphone hanya boleh 1 jam ya nak ya, itu adalah kendali kita. Terus jangan sampai kita berpikir, wah nanti anak saya kalau sering dibatasi jadi nekat gitu. Enggak, percaya deh sama saya, karena ini hasil penelitian. Anak butuh dibatasi dan mereka suka dengan peraturan. Sepanjang peraturannya bijaksana. Gitu sih Mbak Maudi ya. Jadi memang, tapi kalau nanti sudah sampai babnya beda lagi kalau sudah sampai kecanduan dan karena memang tadi tidak adanya pengawasan ya, tidak adanya pengawasan dari orang tua sehingga mereka lost control, itu ada metode namanya digital detox ya. Ya kapan-kapan kita punya waktu untuk membedah dengan digital detox ini karena ini butuh metode terapi ya. Metode terapi ini harus pelan-pelan menelusurinya karena sangat ilmiah banget gitu ya. Cara-cara penanganan juga ilmiah. Itu namanya digital detox. Insya Allah saya juga ada konsep materi tentang digital detoxnya gitu. Itu aja, mudah-mudahan bisa kegambar ya. Jadi tolong dipegang dulu 3 mindset pertama itu. Sebetulnya ada 5 gitu. Nah yang kedua itu adalah belajar proaktif. Jadi maksudnya sama-sama saling belajar. Kita belajar dari anak, anak juga belajar dari kita. Kita belajar teknologi dari anak belajar kebijaksanaan dari kita. Dan yang kelima itu adalah bahwa di Google itu ada 200.000 konten edukatif. Ya, jadi kita jangan panik karena ada 200.000. Yang jadi persoalan kita nggak pernah buka handphone kita.